Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1741 sampai bab 1750. Langkah Anda, Tuan Crawford, kata Sanri sambil berbalik untuk melihat Geralt setelah dia selesai. Sekarang adalah awal dari ronde kedua. Dan Geralt tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan nilai 0 lagi atau jarak antara skornya dan Sanri akan menjadi terlalu besar baginya untuk membalikkan permainan nanti. Dengan itu, Geralt mengambil bola bowling sebelum perlahan berjalan menuju jalur. Namun, begitu dia mengambil posisi, Geralt mendengar Sanri berteriak dari belakangnya. Lakukan saja lemparan yang berani, Tuan Crawford. Tidak apa-apa jika Anda tidak mengenai apapun. Anggap saja itu sebagai latihan. Lagi pula, kamu membutuhkan lebih banyak untuk bisa mengalahkanku. Saat raungan tawa terjadi, Geralt hanya menutup matanya. Sebelum perlahan membukanya lagi, mengambil langkah ke depan. Geralt kemudian melemparkan bola bowling. Alih-alih berbelok ke samping kali ini, bola malah menggelinding lurus ke arah pin. Untuk sesaat mengejutkan Sanri dan yang lainnya. Sementara suara pin bowling jatuh terdengar, Geralt hanya berhasil memukul 5 pin. Dengan pemikiran itu, dia sekarang berada 12 tanda di belakang Sanri. Karena ada 6 ronde lagi sebelum pertandingan berakhir dengan total permainan terdiri dari 8 ronde, Geralt merasa bahwa selisih 12 tanda di belakang Sanri bukanlah perbedaan yang terlalu besar. Bagaimanapun, dia hanya perlu mendapatkan skor akhir yang lebih tinggi daripada dia untuk menang. Tidak buruk, Tuan Crawford. Saya kira Anda benar-benar memiliki bakat untuk dapat memukul 5 pin, kata Sanri sambil memuji Geralt dengan tidak tulus. Sejujurnya, fakta bahwa Geralt berhasil memukul 5 pin di tempat pertama benar-benar membuatnya kesal. Betapa beruntung. Sementara pukulan itu tentu saja mengejutkan, Sanri dengan cepat menyimpulkan bahwa Geralt masih bukan ancaman baginya. Dia pasti masih bisa menang dan mendapatkan $150 itu. Dengan itu, kontes kecil mereka dilanjutkan dan babak ketiga dimulai. Menggunakan taktiknya yang biasa, Sanri melempar bola semudah 2 ronde pertama. Dan mengikuti gemerincing pin yang jatuh. Hanya 1 pin yang tersisa. Karena dia telah berhasil mendapatkan 9 poin, Sanri sekarang memiliki total 26 poin dan ini membuat orang-orang di sekitarnya langsung bersorak. Bahkan sebelum Geralt bergerak, bagaimanapun, dia sudah tahu bahwa orang yang sama akan mengejeknya tidak peduli berapa skor yang dia dapatkan. Tetap saja, jelas baginya bahwa para penonton itu hanyalah orang bodoh yang menjilat Sanri. Dengan mengingat hal itu, ejekan mereka tidak berarti apa-apa bagi Geralt. Geralt bahkan belum menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Apapun masalahnya, Geralt kemudian mengambil bola ketiganya dan melemparkannya dengan terampil tanpa ragu sedikit pun. Sangat kontras dengan bagaimana dia melempar bola di 2 ronde sebelumnya. Ini semua sesuai rencana. Tentu saja, Geralt telah menerapkan jumlah kekuatan yang sempurna pada lemparannya untuk menunjukkan peningkatan jumlah kekuatan dan keterampilan di setiap ronde yang lewat. Dengan begitu, Sanri tidak hanya tidak akan terlalu cepat curiga padanya, tapi dia juga bisa memastikan bahwa dia membuat kemajuan dalam permainan. Jika semuanya berjalan lancar, setiap orang pasti akan memiliki pendapat yang sangat berbeda tentang dia pada akhir pertandingan bowling. Bagaimanapun juga, saat bola menggelinding dengan mulus di lane, dentingan pin bowling yang familiar terdengar. Geralt telah berhasil memukul 7 pin kali ini, dan dia sekarang memiliki 12 poin, yang berarti bahwa dia sekarang hanya tertinggal 14 poin di belakang Sanri. Melihat bahwa Geralt telah berhasil memukul lebih banyak pin kali ini, ekspresi Sanri menjadi lebih tidak menyenangkan. Untuk berpikir bahwa Geralt akan dapat berkembang begitu cepat, dia tahu dia tidak bisa bersikap mudah pada pemuda lagi atau skor mereka akan terus semakin dekat. Tampaknya Anda menguasai permainan dengan sangat cepat, Mer. Crawford, kurasa aku tidak bisa bersikap mudah padamu lagi, kata Sanri, memastikan untuk memperjelas bahwa dia telah bersikap lunak pada Geralt selama ini. Setelah mendengar itu, Geralt tidak bisa menahan tawa dalam pikirannya ketika dia berpikir, aku ingin tahu siapa yang benar-benar santai dengan siapa sekarang. Apapun masalahnya, ronde keempat segera dimulai. Sejak Sanri naik lebih dulu,
Dia mendapatkan bolanya sebelum berkonsentrasi keras pada pin di depannya. Begitu dia siap, dia melemparkan bola bowling ke arah pin dengan sangat cepat. Sanri menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan perhitungan begitu bola mengenai lane dengan bunyi yang keras sebelum membelok tepat ke selokan. Dengan pemikiran itu, Sanri akhirnya tidak mendapatkan poin untuk putaran itu. Melihat itu, Sanri tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan membuat kesalahan seperti itu pada saat yang paling buruk. Betapa tidak memuaskan. Geralt sendiri tidak mau melewatkan kesempatan untuk mengejek Sanri. Tertawa keras. Geralt kemudian mengejek. Kurasa kamu membuat kesalahan tepat pada waktunya agar aku mengejarmu. Monitor. Anda memiliki terima kasih saya. Mendengar itu, Sanri menjadi sangat kesal. Meskipun dia tidak punya apa-apa untuk dibalas. Lagi pula, dia adalah orang yang ceroboh. Tertawa pahit sebagai tanggapan. Sanri kemudian menjawab, itu benar. Saya kira Anda memiliki kesempatan sekarang. Sementara Geralt tidak mengatakannya. Dalam pikirannya, dia berpikir, teruslah berpura-pura. Kamu masih berusaha keras untuk berakting bahkan setelah aku memberimu platform. Ya. Sekarang giliran Geralt lagi. Dia pikir sudah saatnya dia mulai menutup jarak antara skor mereka lebih jauh lagi. Selama dia tetap beberapa poin di belakang Sanri, dia tidak akan membuat kemampuannya terlalu jelas. Dan Sanri pasti akan terus sombong tentang hal itu sampai saat-saat terakhir. Dengan pemikiran itu, Geralt kemudian bangkit dan mengambil bola lagi. Melemparnya dalam satu gerakan yang lancar. Bola menggelinding begitu mantap sehingga pada saat sampai ke pin bowling, 10 dari mereka akhirnya jatuh. Sementara napas terengah-engah terdengar dari penonton, kerutan Sanri semakin dalam. Sekarang Geralt memiliki 22 poin. Dia hanya 4 tanda di belakang Sanri. Jika dia tidak hati-hati, Geralt pasti akan melampaui skornya di babak berikutnya. Sepertinya aku akan menyusulmu. Monitor, kata Geralt sambil terkekeh. Memaksa untuk tertawa, Sanri yang canggung kemudian bergerak untuk mengambil bola kelimanya. Dia sekarang mengerti bahwa karena dia sangat ingin menang di babak sebelumnya, dia menjadi tidak sabar, yang menyebabkan penampilannya yang buruk. Seperti kata pepatah, pelan dan mantap memenangkan perlombaan. Dengan pemikiran itu, Sanri memastikan untuk menenangkan dirinya sebelum melepaskan tembakan berikutnya. Tentu saja, sekarang dia jauh lebih fokus. Sanri juga bisa mendapatkan serangan. Melihat itu, teman-teman sekelasnya langsung mulai bersorak sekali lagi. Tentu saja, luar biasa. Pantau, Anda mendapat serangan lagi. Sekarang dia telah kembali ke penampilan normalnya. Sanri tidak bisa menahan senyum. Dia akan menang atas Geralt jika itu adalah hal terakhir yang dia lakukan. Geralt, di sisi lain, hanya mempertahankan wajah pokernya. Berdiri di sana dengan tenang. Sepertinya dia bahkan tidak peduli dengan penampilan Sanri. Namun kenyataannya, Geralt sedang menyusun rencana di kepalanya. Dalam benaknya, dia berpikir bahwa alih-alih memenangkan kompetisi dengan telak, bukankah itu akan lebih mengganggu Sanri jika dia menang hanya dengan 1 poin lebih tinggi dari Sanri. Saat Geralt sedang memikirkan betapa menariknya hasil itu, jalan pikirannya terputus ketika Sanri mengejek. Sekarang giliranmu, Tuan Crawford. Mungkinkah kamu mulai takut padaku? Fakta bahwa Geralt masih belum bergerak membuat Sanri senang tanpa akhir. Penghinaannya sebelumnya pasti ditebus sekarang. Mengangguk sedikit, Geralt kemudian mengambil bola bowling lain sebelum melemparkannya dengan acuh tak acuh. Meski begitu, dia akhirnya mendapatkan serangan lagi. Betapa menakjubkan. Maaf, Monitor, tampaknya saya telah memukul mereka semua lagi. Kurasa aku sudah menguasai bowling. Jawab Geralt sambil tersenyum sambil menatap Sanri. Saat ini, sementara Sanri masih unggul dengan 36 poin, Geralt hanya 4 poin di belakangnya. Dengan hanya 3 putaran tersisa, kompetisi akan segera berakhir. Siapa yang akan menjadi pemenang? Agak terlalu dini untuk merayakannya. Bukan begitu, Tuan Crawford. Lagi pula, kita masih memiliki 3 ronde untuk menentukan pemenangnya. Ejek Sanri saat dia mengambil bola bowling lagi untuk memulai ronde kelima. Setelah memposisikan dirinya, Sanri kemudian membidik pin sebelum dengan cepat melemparkan bola ke arah mereka. Saat melempar bola bowling, rute pendaratan bola akan mengubah kekuatan bola serta jumlah pin yang bisa dipukul. Dengan pemikiran itu, tidak semua orang bisa melakukan serangan sesuka hati. Jika mereka benar-benar tidak beruntung, maka bola bowling akan berakhir menggelinding ke selokan. Meski begitu, Sanri telah memanfaatkan pengetahuan ini serta keterampilan membidiknya untuk menghitung arah dan kekuatan bola dengan sempurna. Dengan betapa lurusnya bola itu sekarang bergulir,
Sanri lebih dari yakin bahwa dia telah mengamankan serangannya sendiri. Saat bola menabrak pin, semua orang menahan napas saat mereka melihat yang di samping bergoyang ke sana kemari. Sampai akhirnya, hanya satu pin yang tersisa. Dengan 9 pin yang dijatuhkan, Sanri sekarang memiliki 45 poin di kantong. Meski begitu, Sanri merasa hasilnya tidak ideal. Lagi pula, sekarang dia telah melewatkan satu pin. Geralt 1 poin lebih dekat untuk mengejarnya. Bagaimanapun, sekarang giliran Geralt. Selama dia berhasil mengenai semua pin, hanya akan ada perbedaan 3 poin antara skor mereka. Mengambil bola sebelum Sanri sempat mengejeknya, Geralt kemudian dengan santai melemparkannya ke bawah, hanya untuk mendapatkan serangan lagi. Betapa menakjubkan. Karena itu, sekarang hanya ada perbedaan 3 poin antara keduanya. Dengan hanya 2 putaran tersisa dalam permainan, pemenang kompetisi akan segera diumumkan. Terlihat sangat serius sekarang. Sanri merasa khawatir. Lagi pula, jika dia tidak tampil baik di 2 ronde terakhir, kehilangan 1 pin akan membuat Geralt memenangkan kompetisi. Ah, maaf monitor. Tapi sepertinya aku mendapat serangan lagi. Beruntung saya, kata Geralt dengan nada minta maaf sambil memasang wajah polos. Mendengar itu, Sanri sangat marah sehingga dia ingin memukul Geralt sampai berkeping-keping. Namun, dia tahu lebih baik daripada melakukan itu. Lagi pula, itu pasti akan membuatnya terlihat seperti pecundang. Dengan itu, ronde ke-6 kemudian dimulai. Mengambil bola, Sanri yang khawatir tidak bisa menahan diri untuk sedikit gemetar. Dia tahu bahwa dikalahkan oleh Geralt pasti akan membuatnya sangat terhina, dan pemahaman yang hanya memperkuat kegugupannya. Setelah sedikit ragu, Sanri kemudian melemparkan bola ke depan. Namun, bola itu langsung menggelinding miring. Melihat itu, Sanri langsung tahu bahwa hasilnya tidak akan terlihat bagus. Untungnya, dia masih memukul 4 pin. Dengan itu, dia sekarang memiliki total 49 poin. Oh tidak, sepertinya kamu membuat kesalahan lagi, monitor, kata Geralt yang tidak akan melewatkan kesempatan untuk mempermalukannya. Dengan sangat marah, Sanri berpikir dalam hati, seperti aku buta, aku bisa melihat itu. Anda tidak perlu menggosoknya, apapun masalahnya. Sanri sekarang hanya bisa berharap bahwa Geralt juga akan melakukan kesalahan. Jika itu terjadi, maka Sanri masih memiliki 1 kesempatan terakhir untuk membalikkan keadaan. Sial baginya, Geralt tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Segera memungut bola bowling, Geralt kemudian berjalan menuju lane. Tanpa harus melihat kemana dia melempar, Geralt kemudian dengan percaya diri melemparkannya ke arah pin. Setiap anjing memiliki harinya, dan sekarang giliran Geralt yang mengejek. Lagi pula, dia hanya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Sanri padanya di ronde pertama. Apapun masalahnya, seperti yang diharapkan, tidak ada pin yang tersisa, menandakan serangan lain dari Geralt. Dengan skor menjadi 52 melawan 49 sekarang, skor Geralt akhirnya melampaui Sanri. Dengan giliran Geralt, awal ronde ke-7 dan terakhir dimulai. Pada titik ini, Sanri tahu bahwa dia tidak bisa mengacaukannya lagi. Jika dia tidak melakukan serangan, maka dia pasti akan kalah dari Geralt. Dia juga khawatir Geralt akan mendapatkan serangan lagi. Jika itu terjadi, maka Sanri akan tetap kalah dalam persaingan. Terlepas dari apakah dia berhasil mendapatkan serangan terakhir atau tidak. Dengan pemikiran itu, dia hanya bisa berdoa agar Geralt membuat serangan kesalahan dalam lemparan terakhirnya. Menghilangkan pikiran itu, Sanri kemudian mengambil bola bowling terakhirnya sebelum berjalan menuju jalur. Saat dia menarik napas dalam-dalam, Sanri mendengar ketika teman-teman sekelasnya mulai bersorak untuknya. Monitor, ayolah, kamu bisa melakukannya. Ya, Anda pasti akan menang. Pantau. Mendengar itu, Sanri merasakan kepercayaan dirinya perlahan kembali padanya. Sekarang setelah dia memulihkan kekuatannya, dia memelototi pin sebelum melemparkan bola ke depan dengan gerakan yang lancar. Bergulir dalam garis lurus, bola tidak pernah berbelok, dan pada akhirnya, semua 10 pin dipukul dengan suara keras. Menyerang, teriak Sanri saat dia langsung melompat kegirangan dan kegembiraan. Setidaknya lemparan terakhirnya tidak mengecewakan. Namun, sekarang setelah itu selesai, sekarang giliran Geralt. Penampilan Geralt di babak final ini akan menentukan siapa yang memenangkan pertarungan. Jika Geralt mendapat serangan lagi, maka itu secara resmi akan menjadi kekalahan Sanri. Namun, jika Geralt gagal, maka itu akan menjadi kemenangan Sanri. Melihat skor Sanri 59, Geralt tahu bahwa dia hanya perlu memukul 8 pin untuk melampaui Sanri dengan 1 poin. Menang, Geralt tidak ingin Sanri terlalu malu.
Bagaimanapun, pada akhirnya, dia masih menjadi monitor Juno. Dengan mengatakan itu, Geralt tahu dia harus memberi Sanri setidaknya rasa hormat. Dengan mengingat hal itu, Geralt kemudian tersenyum tipis sebelum berkata dengan nada rendah hati, "Kurasa aku menang, monitor. Maaf untuk itu, namun, saya tahu seberapa pro Anda dalam game ini. Jadi saya cukup yakin Anda sengaja kalah dari saya, bukan?" Setelah mendengar itu, Sanri langsung menangkap apa yang coba dilakukan Geralt. Karena Geralt memberinya kesempatan untuk mengurangi rasa malunya, Sanri tentu tidak akan menolaknya. Dengan itu, Sanri kemudian mendapatkan dompetnya sebelum memancing $150 untuk diberikan kepada Geralt. Secara alami, Geralt tidak akan menolak uang itu. Bagaimanapun, dia pantas mendapatkannya, dan dia tidak malu untuk menerimanya. Sekarang setelah pertandingan selesai, Geralt kemudian melambaikan tangan kepada Sanri sebelum kembali ke sisi Juno. Melihat dia akhirnya kembali, Juno terdorong untuk bertanya, "Apa yang membuatmu begitu lama?" "Yah, aku hanya bermain-main sebentar. Bagaimanapun juga, aku sedikit lelah jadi aku kembali sekarang," jelas Geralt dengan senyum tipis. Secara alami, dia percaya kata-kata Geralt. Lagi pula, tidak mungkin dia tahu tentang insiden antara Geralt dan Sanri. Kemudian lagi, bahkan jika dia menyadarinya, dia mungkin tidak akan terlalu memikirkannya. Sial. Dia mungkin akan merasa bahwa Geralt telah berhasil mengajari Sanri pelajaran dengan baik. Terlepas dari itu, setelah beberapa saat, keduanya menyaksikan Sanri berjalan ke arah mereka dengan beberapa botol anggur dan apa yang tampak seperti dadu di tangan. Duduk tepat di depan Geralt, Sanri kemudian tersenyum sebelum berkata, "Menurutku, kita tidak bersenang-senang sebelumnya, Tuan Crawford. Dengan mengingat hal itu, bagaimana jika Anda dan saya memainkan sesuatu yang baru?" Mendengar itu, Juno tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit saat dia menatap Sanri, bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Geralt sendiri hanya bisa berpikir dengan jijik. "Jadi, kembalilah untuk mencari lebih banyak masalah setelah aku mengalahkanmu sebelumnya. Seberapa enggan Anda untuk kalah? Saya kira satu-satunya cara untuk mengebornya ke dalam diri Anda adalah dengan menunjukkan kepada Anda kenyataan yang suram." Karena Sanri masih mengganggunya, Geralt tidak lagi menentang menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Jika itu adalah permainan yang diinginkan Sanri, maka Geralt akan bermain dengan benar untuk menunjukkan kepada Sanri betapa tidak berdayanya dia melawannya. Sanri akan belajar dengan susah payah bahwa Geralt bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. "Tidak masalah. Pantau, meskipun saya bertanya-tanya apa yang Anda rencanakan untuk dimainkan?" tanya Geralt dengan senyum halus setelah jeda sebentar. Mendengar persetujuan Geralt, Sanri kemudian meletakkan dadu di depan Geralt sebelum berkata, "Kami sedang bermain dadu. Apakah kamu pernah bermain sebelumnya?" Mengangguk sedikit, Geralt kemudian menjawab, "Sedikit saja." "Senang mendengar. Saya tidak akan memberi tahu Anda aturannya saat itu. Terlepas dari itu, bagaimana kalau kita membumbui permainan dengan bertaruh $75 per putaran? Saya yakin jumlah kecil itu tidak akan menjadi masalah bagi Anda. Selain itu, Anda sudah mendapatkan $150 dari saya sebelumnya." Saran Sanri. Nadanya sedikit kesal. Karena dia telah dipermalukan jauh sebelumnya, dia pasti akan mendapatkan Geralt kembali untuk itu kali ini. Dia mengakui bahwa dia agak terlalu ceroboh sebelumnya. Apapun masalahnya, dia adalah seorang veteran dalam hal dadu. Dengan pemikiran itu, dia pasti memiliki keuntungan besar atas Geralt kali ini. "Tidak masalah, saya menerima," jawab Geralt. Mendengar itu, Juno yang tadinya duduk di samping mau tak mau menatap Geralt dengan sedikit kebingungan. Menarik lengan bajunya, Juno kemudian berbisik, "Hei, jangan bertindak sembarangan sekarang, Geralt. Jangan khawatir. Aku cukup masuk akal untuk mengetahui kemampuanku," jawab Geralt sambil melihat kembali ke Juno. "Itu benar, Jun. Anda harus percaya pada Mer. Crawford. Anda tahu," tambah Sanri. Mendengar itu, Juno memilih untuk diam. Lagi pula, dia, dari semua orang, percaya bahwa Geralt bukan orang yang bertindak sembarangan. Setelah itu selesai, Sanri kemudian mendorong dadu ke arah Geralt. Mengambilnya, Geralt kemudian mulai mengocok dadu. Dia tidak asing dengan permainan, yang menjelaskan kepercayaan dirinya saat ini melawan Sanri. Terlebih lagi, dia memiliki senjata rahasia yang tidak disadari oleh orang lain, yaitu fakta bahwa dia bisa membedakan poin dadu hanya dengan mendengarkan. Secara alami, ini adalah keterampilan yang cukup eksklusif yang tidak pernah bisa diharapkan oleh orang biasa untuk dicapai. Namun, Geralt bukanlah orang biasa. Dengan semua itu,
Sudah pasti bahwa Geralt akan menjadi pemenang bahkan sebelum pertandingan dimulai. Dengan itu, keduanya kemudian mulai menggoyangkan dadu mereka selama beberapa detik. Begitu mereka berdua berhenti, Sanri langsung tersenyum sambil berkata, "Setelah Anda, Tuan Crawford, buat tebakanmu." Mendengar itu, Geralt kemudian menyatakan, 3-6. Saya melihat, 4-6 kalau begitu, teriak Sanri sebagai tanggapan. Dari apa yang dapat didengar Geralt, dia tahu bahwa Sanri pasti memiliki dua angka 6. Geralt sendiri memiliki 26. Itulah sebabnya dia pasti tidak bisa membukanya. Bagaimanapun, satu-satunya cara untuk menangani Sanri dengan benar adalah dengan sengaja kalah darinya selama beberapa ronde. Membiarkan Sanri menjadi sombong di beberapa ronde pertama pasti akan membuat kemenangan Geralt jauh lebih manis. Dengan pemikiran itu, Geralt kemudian berteriak, 5 balita. Setelah mendengar itu, Sanri tidak bisa menahan senyum saat dia menyatakan, buka. Karena Sanri telah memilih untuk membuka dadu Geralt, Geralt secara alami harus melakukannya. Melihat hasilnya, poin dadu tidak bertambah hingga 55. Sebaliknya, hanya ada 3 angka 5, yang berarti Geralt telah kalah dalam ronde ini. Tentu saja, kerugiannya sudah diperhitungkan, dan Geralt masih bisa mengendalikan situasi dengan sempurna. Aduh, sepertinya Anda kalah, Mer. Crawford, kata Sanri sambil menatap Geralt yang acuh tak acuh. Geralt sendiri tidak terlalu peduli dengan kekalahan itu. Lagi pula, itu hanya $75. Di satu sisi, dia hanya mengembalikan uang Sanri sendiri kepadanya. Dan itu adalah detail yang menurut Geralt benar-benar lucu dan menyedihkan. Bagaimanapun, setelah menyerahkan uang itu, Sanri dengan cepat mengambilnya dari Geralt. Sepertinya dia khawatir uang itu akan hilang atau apa. Dan itu dengan jelas menunjukkan betapa Sanri sangat peduli dengan uang. Either way, sekarang dia akhirnya memenangkan sejumlah uang. Sanri segera berkata, bisakah kita melanjutkan, Tuan Crawford? Baik oleh saya, jawab Geralt saat mereka berdua mulai mengocok dadu lagi. Begitu mereka berhenti gemetar, Sanri langsung berkata, karena kamu kalah di babak sebelumnya, kamu akan mulai duluan, Tuan Crawford. Mengangguk dan mengetahui suatu fakta dengan bantuan pendengarannya yang tajam bahwa Sanri memiliki 23 dan 35. Geralt dengan sengaja menjawab salah untuk membiarkan Sanri menang lagi dengan menyatakan, 3 balita. Geralt sendiri memiliki angka yang berlawanan. Dengan dia memiliki 2 angka 5 dan 3 angka 3. Apapun masalahnya, Sanri kemudian berteriak, 4 merangkak. Tentu saja, itu adalah nomor yang tidak dimiliki keduanya. Sejujurnya, Geralt benar-benar ingin membuka dadu Sanri sekarang. Tapi dia menahan diri. Lagi pula, dia tidak ingin Sanri kalah secepat itu. Untuk membuat kekalahan Sanri benar-benar menyengat, Geralt akan membiarkan Sanri berkubang dalam kemenangan selama beberapa ronde terlebih dahulu. Dengan mengingat hal itu, setelah jeda singkat, Geralt kemudian menyatakan, 5 merangkak. Buka, teriak Sanri hampir seketika. Alih-alih merasa terkejut bahwa Sanri akan memilih untuk membuka sekarang, Geralt malah merasa senang. Bagaimanapun, dia telah menunggu Sanri untuk melakukannya. Semuanya hanya akan direncanakan. Terlepas dari itu, Geralt kemudian mengungkapkan dadunya untuk dilihat Sanri. Setelah melihat bahwa dia telah menang lagi, Sanri yang jelas-jelas sarkastik berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, Tuan Crawford, tetapi tampaknya Anda kalah lagi. Sepertinya kamu akan membayar lebih banyak uang untukku. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa Sanri sudah mabuk kekuasaan. Sanri jelas berpikir bahwa Geralt bukan tandingannya di game ini. Kamu memenangkan beberapa. Kamu kehilangan beberapa. Jawab Geralt dengan nada santai sambil menyerahkan $75 lagi kepada Sanri yang sangat gembira. Melihat Geralt sudah kehilangan $150, Juno dengan cepat menatap Geralt sebelum bergumam dengan sedikit cemas. Geralt, lupakan saja permainannya dan ayo pergi. Sementara $75 bukan apa-apa bagi mereka. Jika Geralt terus kalah, kerugian moneternya pasti akan menumpuk hingga jumlah yang berbahaya. Tertawa sebagai tanggapan, Geralt kemudian berkata, jangan khawatir, Juno. Pertunjukan baru saja dimulai. Selain itu, saya tidak kehilangan 1 sen pun. Saya memenangkan $150 darinya sebelumnya. Jadi yang saya lakukan hanyalah mengembalikan uangnya sendiri. Mendengar itu, Juno hanya memilih untuk diam saat persaingan antara Geralt dan Sanri kembali berlanjut. Sekarang setelah dia mengembalikan semua uang Sanri kepadanya, sudah saatnya Geralt mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Akhirnya tiba saatnya untuk keluar semua. Dengan itu, keduanya mulai mengocok dadu lagi. Begitu dia melihat Geralt berhenti mengocok dadunya, Sanri langsung berkata,
Menyelidikimu, Tuan Crawford. Dari apa yang dapat didengar Geralt, dadu Sanri menunjukkan 4-4 dan 1-3. Adapun dadunya sendiri, Geralt memiliki 4-2 dan 1-5. Dengan pemikiran itu, Geralt kemudian menyatakan, 3-2. Mendengar itu, Sanri berteriak, 3 balita. Buka, teriak Geralt. Tidak lagi berencana membiarkan Sanri menang. Setelah mendengar itu, Sanri tertegun sejenak. Untuk berpikir bahwa Geralt akan memilih untuk membuka dadunya. Tidak dapat berbuat apa-apa. Sanri kemudian membuka dadunya pada saat yang sama dengan Geralt. Ya ampun, sepertinya aku hanya punya 1-5. Maaf monitor, tapi sepertinya kamu tersesat, kata Geralt dengan nada tenang sambil menatap Sanri. Merasa sulit untuk percaya bahwa dia telah kalah. Sanri yang tidak mau kemudian mengeluarkan $75 dan menyerahkannya kepada Geralt sambil berkata, baik. Anda memenangkan beberapa. Anda kehilangan beberapa. Ini uangnya. Untuk berpikir bahwa dia harus mengembalikan uang itu ke Geralt begitu cepat. Bagaimanapun, Geralt secara alami belum selesai dengan Sanri. Dia tidak akan membiarkan Sanri pergi hanya dengan kerugian $75. Dengan itu, Geralt kemudian bertanya, jadi, bagaimana, monitor? Apakah Anda masih ingin melanjutkan? Sekarang dia tidak menahan diri lagi. Geralt secara alami ingin melanjutkan permainan. Tidak merasa aneh bahwa Geralt tiba-tiba tampak jauh lebih tertarik pada permainan. Sanri hanya menjawab, tentu saja kami akan melanjutkan. Lagi pula, kami hanya bermain beberapa putaran. Aku tidak akan bersikap lunak padamu setelah ini, Mer. Crawford, mendengar kalimat yang sama lagi. Geralt mendapati dirinya semakin muak dengan kata-kata itu. Sanri terlalu percaya diri untuk kebaikannya sendiri. Namun, semakin percaya diri dia, semakin arogan dia. Dan ketika itu terjadi, Geralt tahu pasti bahwa segalanya tidak akan berakhir baik baginya. Dengan itu, keduanya dengan cepat mulai mengocok dadu lagi. Sementara Geralt hanya mengocok dadunya selama sekitar 2 detik, Sanri terus mengocok dadunya sendiri cukup lama. Meski begitu, Geralt masih bisa dengan mudah membedakan apa itu dadu Sanri. Lagi pula, tidak peduli berapa lama dia mengocok dadu, Sanri tidak akan bisa lepas dari pendengaran tajam Geralt. Namun, fakta bahwa Sanri berpikir bahwa mengocok dadu lebih lama dapat membingungkan Geralt benar-benar menggelikan. Ketika Sanri akhirnya berhenti menggelinding, dia kemudian menyatakan, akhirnya giliran saya yang mulai duluan, Tuan Crawford. Meskipun sudah lama sejak Geralt terakhir bermain, dia ingat dengan jelas bahwa orang yang kalah berhak untuk berteriak terlebih dahulu. Kemudian lagi, jadi bagaimana jika Sanri bisa berteriak duluan? Tidak mungkin baginya untuk menang pada akhirnya. Mengocok dadu lebih lama hanya membuang-buang energi. Terlepas dari itu, Geralt dengan cepat dapat mengetahui bahwa dadu Sanri menunjukkan 3-6, 1-5, dan 1-4. Karena dadunya berputar pada putaran ini tidak terlalu bagus, peluangnya untuk menang menjadi lebih tipis dari sebelumnya. Setelah itu, Sanri kemudian berteriak, 3-2. Terkejut sesaat, Geralt tidak menyangka Sanri benar-benar meneriakkan nomor yang bahkan tidak ada dalam daftarnya. Sepertinya dia mencoba menjebaknya. Tentu saja, Geralt tidak akan membiarkan Sanri melakukan apa yang dia inginkan. Dengan itu, dia memilih untuk tidak membuka dadu Sanri dulu. Jika dia melakukannya, itu akan terlalu jelas. Sebagai gantinya, Geralt meneriakkan nomor dadunya sendiri, yaitu 3 balita. Mendengar itu, Sanri pasti tidak akan membuka dadu Geralt. Lagi pula, kemungkinan memiliki 3 balita terlalu rendah. Setelah itu, Sanri kemudian berteriak, 4 merangkak. Buka, kata Geralt, karena Geralt tidak memiliki 4. Jika dia tidak membuka sekarang, berapa lama lagi dia harus menunggu? Sementara Sanri mendapati dirinya tercengang. Dia dengan cepat tersentak sebelum membuka dadunya. Karena Geralt tidak merangkak dan Sanri memilikinya, terbukti bahwa Sanri juga kalah dalam ronde ini. Memikirkan bahwa hasil seperti itu akan muncul, dia benar-benar telah membawa kehancuran pada dirinya sendiri lagi. Menyaksikan ekspresi Sanri memburuk, Geralt meminta maaf. Maaf monitor, tebak aku menang lagi. Meskipun Sanri kesal saat mendengar itu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, baik Juno maupun Ruth telah menyaksikan mereka bermain selama ini. Tidak mungkin baginya untuk kembali pada taruhannya sendiri. Dengan itu, Sanri yang mengundurkan diri hanya bisa mengembalikan sisa $75 yang baru saja dia menangkan kembali ke Geralt. Seperti kata pepatah, sesuatu akan selalu kembali ke pemiliknya yang sah. Dengan $150 kembali, Geralt tersenyum ketika dia berbalik menghadap Sanri sambil berkata, saya pikir kita tidak boleh bermain lagi,
Monitor. Tidak baik berjudi sebanyak ini. Sementara kata-katanya baik, Geralt sangat sadar bahwa mengatakan itu hanya akan semakin memprovokasi Sanri untuk bermain lebih banyak. Tentu saja kita akan terus bermain. Saya hanya kehilangan $150. Anda tahu, saya pasti akan memenangkan jumlah itu kembali nanti. Jawab Sanri dengan nada percaya diri. Mendengar itu, Geralt langsung senang ketika dia berpikir. Tidak disangka dia masih mencoba mengintimidasiku. Karena sudah begini, jangan salahkan saya karena mengambil lebih banyak uang Anda. Beberapa orang hanya perlu ditangani dengan gigih dan tanpa ampun sampai akhirnya menemukan tengkorak tebal mereka. Terlepas dari itu, mereka berdua kemudian segera memulai putaran berikutnya. Sepanjang proses mengocok dadu mereka, Sanri terus mengawasi Geralt, yang membuatnya kesal. Geralt tampaknya tidak memiliki trik apapun. Tetap saja, Sanri hanya merasa bahwa Geralt berbeda. Meskipun dia tidak dapat menentukan dengan tepat apa yang membuat Geralt begitu istimewa. Apapun masalahnya, setelah beberapa saat, mereka berdua berhenti mengocok dadu pada saat yang bersamaan. Kali ini, Geralt memiliki 4 berpasangan dan 1 tunggal. Dalam istilah permainan, hasil seperti itu dikenal sebagai macan tutul karena begitu banyak dadu menghasilkan nilai yang sama. Sanri, di sisi lain, memiliki 4 bertiga dan 1-2. Melihat nilai dadunya sendiri, Sanri tidak bisa menahan senyum percaya diri. Melihat itu, Geralt kemudian berkata, "Ayo, pantau. Setelah kamu, 4-2, kata Sanri. Ternyata masih berusaha menjebak Geralt. Sayangnya, satu-satunya cara dia bisa berhasil dengan rencananya adalah dengan dikalahkan oleh Geralt lagi di babak ini. Secara alami, Geralt tidak bodoh jadi dia hanya meneriakkan poin Sanri, yaitu 4-3. Setelah mendengar itu, Sanri tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Bagaimana Geralt bisa mengetahui poin persisnya? Dengan cepat menghilangkan pikiran itu mengira bahwa Geralt baru saja meneriakkan beberapa nomor acak Sanri kemudian berteriak. 5-2. Oh, saya akan menambahkan satu lagi kalau begitu. 6-2, teriak Geralt sebagai balasannya. Setelah mendengar itu, Sanri tercengang. Untuk berpikir bahwa Geralt akan bertindak secepat ini. Bagaimanapun, sekarang Geralt telah memanggil 6. Situasinya menjadi semakin berbahaya. Jika dia terus berteriak, dia takut Geralt akhirnya akan membuka dadunya. Dengan pemikiran itu, Sanri hanya bisa memilih untuk membuka dadu Geralt terlebih dahulu. Baik, saya membuka milik Anda. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat memiliki 6 berpasangan. Gerutu Sanri saat dia mengungkapkan dadunya sebelum menatap Geralt dengan percaya diri. Sial baginya. Tidak ada yang berjalan sesuai rencana Sanri. Ya ampun. Aku benar-benar minta maaf. Monitor. Tampaknya saya benar-benar memiliki 6 berpasangan. Terlebih lagi, saya tidak hanya memiliki 6 dari mereka, tetapi saya juga memiliki macan tutul. Kata Geralt sambil memandang Sanri dengan puas. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Itu benar-benar mencengangkan bagi Sanri. Siapa sangka Geralt akan mendapatkan macan tutul? Tidak heran Geralt meneriakkan itu dengan sangat percaya diri. Dia telah menghitung semua peluang dengan sangat hati-hati. Apapun masalahnya, fakta ini benar-benar membuat Sanri menderita kerugian besar. Baik, Anda memenangkan beberapa. Anda kehilangan beberapa. Gerutu Sanri saat dia mengeluarkan $75 lagi dari dompetnya. Tidak bisa memainkan trik apapun. Mengambil uang itu, Geralt kemudian menyerahkannya kepada Juno sebelum berkata sambil tersenyum. Pegang untukku. Ya, Juno. Lagi pula, mungkin jarang monitor semurah ini. Setelah mendengar itu, Sanri langsung marah. Sementara dia dipenuhi dengan kebencian. Kebenaran tetap bahwa dia telah kalah. Jadi dia tidak bisa meledak begitu saja. Terlebih lagi, jika dia marah sekarang, Sanri khawatir yang lain akan mulai mengklaim bahwa dia tidak cukup kaya untuk bermain game. Dan itu adalah bentuk penghinaan yang tidak pernah ingin dia alami. Dia baru saja kehilangan $225. Itu tidak banyak baginya. Jadi dia pasti masih bisa melanjutkan. Percaya bahwa Sanri tidak ingin terus bermain setelah menderita begitu banyak kekalahan. Geralt kemudian menatapnya sebelum bertanya. Apakah kamu akan bermain lebih banyak? Monitor. Tapi tentu saja, mari kita lanjutkan, kata Sanri. Pada kondisinya saat ini, jelas bahwa Sanri memiliki temperamen yang khas dari seorang penjudi. Kecuali dia menang melawan Geralt, dia tidak akan bisa tenang. Bukannya Geralt mengeluh. Tentu saja, dia ingin melihat seberapa banyak lagi yang bisa diambil Sanri. Baiklah kalau begitu. Pantau. Namun, karena Anda menyarankan game sebelumnya, saya pikir sudah saatnya saya menyarankan game saya sendiri.
Bagaimana menurutmu kita mengubahnya sedikit? Tanya Geralt. Mendengar itu, Sanri yang yakin bisa mengalahkan Geralt tidak peduli permainan apa yang ingin dia mainkan lalu berkata, aku terima. Bagikan detail gamenya. Ini cukup sederhana. Sungguh. Kami berdua masing-masing memiliki 5 dadu. Dan kami harus menebak poin dari dadu lawan kami. Misalnya, jika Anda menebak mendekati jumlah poin yang saya miliki, maka Anda akan menang. Dengan kerugian saya harus membayar selisih poin antara poin aktual dan jumlah yang Anda tebak. Dengan setiap poin melambangkan 15 dolar. Bagaimana menurut Anda? Jelas Geralt. Menemukan permainan Geralt yang menarik. Sanri dengan cepat menjawab. Setuju. Ayo pergi dengan ini kalau begitu. Untuk seseorang yang menikmati perjudian, mereka pasti akan menjadi kecanduan dengan sangat cepat dengan permainan berisiko tinggi yang berisiko tinggi. Jika itu belum cukup jelas, Sanri adalah orang seperti itu. Dan dia sangat disayangkan bahwa Geralt adalah lawannya. Terlepas dari itu, keduanya dengan cepat mengambil dadu dan mulai gemetar. Begitu mereka berhenti, Geralt berbalik menghadap Sanri sebelum berkata, setelah kamu. Mendengar itu, Sanri langsung pergi dengan nilai tinggi, menyatakan, 25 poin. Geralt sendiri menjawab, tebakan tinggi. Yah, kurasa kamu punya 19. Meskipun Geralt tahu persis poin yang dimiliki Sanri saat ini, dia tidak bisa begitu saja mengungkapkan angka itu. Sementara Geralt harus selalu memastikan dia beberapa poin di atas atau di bawah skor Sanri. Dia yakin dia masih bisa menjatuhkan Sanri. Apapun masalahnya. Sekarang setelah nilainya diteriakkan, keduanya menunjukkan dadu mereka untuk dilihat satu sama lain. Mengungkapkan 20 poin di pihak Geralt dan 16 di pihak Sanri. Ini berarti Geralt telah memenangkan ronde ini karena tebakan Geralt hanya berjarak 3 poin dari apa yang telah digulirkan Sanri sedangkan Sanri tertinggal 5 poin. Sambil tersenyum, Geralt kemudian menatap Sanri sebelum berkata, yah, kurasa aku menang. Saatnya membayar. Pantau, kini merasa lebih murung dari sebelumnya. Sanri menyadari bahwa Geralt harus berpengalaman dalam permainan. Itu jelas menjelaskan mengapa Geralt memilih permainan khusus ini untuk dimainkan bersamanya. Tetap saja, sekarang mereka sudah berada di tengah-tengah permainan. Tidak mungkin dia akan tiba-tiba memintanya untuk berhenti. Melakukan hal itu hanya akan mempermalukannya. Dan bagi Sanri, martabat dan harga dirinya berada di atas segalanya. Dengan mengingat hal itu, dia menyerahkan 75 dolar lagi kepada Geralt. Meskipun benar bahwa dia kaya, hatinya masih sakit karena harus menyerahkan uang itu kepada Geralt. Lagi pula, meskipun uang yang hilang darinya tidak terlalu penting baginya, faktanya tetap bahwa dia tidak memenangkan 1 sen pun dari Geralt. Sanri baru saja kehilangan uang selama ini. Geralt sendiri tidak bisa disalahkan. Lagi pula, Sanri adalah orang yang ingin terus bermain selama ini. Sanri hanya menuai apa yang telah dia tabur karena terus-menerus berusaha menyinggung Geralt. Bagaimanapun, sekarang setelah putaran ini berakhir, Geralt kemudian memandang Sanri sebelum bertanya. Jadi, 1 putaran lagi. Monitor. Setelah menderita begitu banyak kerugian, Sanri tentu tidak ingin berlama-lama lagi. Pada titik ini, dia tahu bahwa Geralt memiliki beberapa kemampuan tersembunyi yang memungkinkan dia untuk menang berkali-kali berturut-turut. Sanri juga menyadari bahwa Geralt hanya berpura-pura lemah selama ini. Dengan mengingat hal itu, masuk akal jika dia terus-menerus memandang rendah Geralt akan menghasilkan hasil seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.